Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ali Rahman, salah satu dosen di Stikes Muhammadiyah Ciamis di program studi S1 Keperawatan dan juga Profesi Medis. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat kepada pasien di dalam latihan skill laboratorium di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Sebelum itu, kita akan pahami dulu apa yang dimaksud dengan komunikasi terapeutik. Komunikasi terapeutik adalah cara untuk membina hubungan yang bersifat terapi kepada pasien yang dilakukan oleh kita sebagai seorang perawat, di mana terjadi penyampaian informasi, pertukaran perasaan, dan juga pikiran untuk bermaksud dalam mempengaruhi orang lain. Salah satunya adalah memperbaiki ataupun meningkatkan kesehatan dari pasien itu sendiri. Menurut Stuart dan Sandel, ada beberapa fase dalam pelaksanaan komunikasi terapeutik. Yang pertama adalah fase pra-interaksi, kemudian yang kedua adalah fase interaksi, yang ketiga fase kerja, dan yang terakhir adalah fase terminasi. Untuk seluruh mahasiswa dan juga teman-teman perawat secara keseluruhan, dalam hal ini ada beberapa hal, poin-poin yang harus kita perhatikan di fase awal, yaitu fase pra-interaksi sebelum kita bertemu dengan pasien. Apa saja yang harus kita persiapkan? Yang pertama adalah persiapkan diri kita sebagai seorang perawat untuk melaksanakan komunikasi kepada pasien itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah perhatikan kondisi emosional kita sebagai seorang perawat. Karena apa? Kita akan melaksanakan bertatap muka langsung, berkomunikasi dengan pasien juga. Maka dalam hal itu penting dalam hal ini kita untuk mengontrol emosional kita kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah eksplor kelebihan kita sebagai seorang perawat. Mengeksplor kelebihan, mengetahui kelebihan dan juga kekurangan, itu adalah poin di mana kita bisa memperbaiki cara kita berkomunikasi kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya adalah penting bagi kita sebagai seorang perawat mengetahui latar belakang pasien. Baik, dan untuk fase selanjutnya kita akan melaksanakan bagaimana caranya untuk fase interaksi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Namun sebelum itu penting untuk kita semua memperhatikan ketika melaksanakan komunikasi terapeutik kepada pasien harus memperhatikan sikap terapeutik kita kepada pasien. Yang pertama, jangan lupa untuk tatap, senyum, dan juga bicara dengan jelas kepada pasien sehingga informasi yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh pasien itu sendiri. Dan untuk selanjutnya kita akan melaksanakan praktek komunikasi terapeutik kepada pasien. Untuk itu silakan untuk teman-teman semuanya menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, nama saya Perawat Irfan Ali Rahman yang pada pagi hari ini berdinas dari mulai jam 8 sampai dengan jam 14. Bapak, bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Bapak boleh tolong sebutkan kembali nama dan juga tempat tanggal lahirnya? Nama saya Yonur Firdaus, Ciamis 26 November 1997. Baik Bapak, untuk itu karena Bapak baru pertama kali masuk ke ruangan ini, maka kami dari ruangan akan menjelaskan mengenai tata tertib dan juga aturan ketika Bapak dan juga keluarga berada di ruangan ini. Untuk waktunya kurang lebih 3 sampai dengan 5 menit. Bagaimana? Apakah Bapak bersedia? Ya. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Kami akan menjelaskan aturan dan juga tata tertib yang ada di ruangan. Baik, Bapak Ridho, sesuai dengan kontrak waktu sebelumnya, saya akan memberikan informasi mengenai aturan dan juga tata tertib ketika Bapak dan juga keluarga berada di ruangan ini. Yang pertama adalah mengenai informasi bahwa keluarga tidak boleh membawa barang-barang yang dianggap berbahaya ke ruangan ini. Kemudian yang kedua adalah jam berkunjung ataupun jam berkunjung kepada pasien itu dimulai pada pukul 13 sampai dengan pukul 14. Dan juga yang kedua adalah dimulai pada pukul 19 sampai dengan pukul 20.00. Dan mohon kepada Bapak dan keluarga, apabila ada keluarga yang akan berkunjung ke sini, dimohon untuk memberikan informasi wajib untuk menggunakan masker. Kemudian informasi yang ketiga adalah keluarga yang menunggu pasien selama sakit di sini
tidak boleh lebih dari 2 orang. Dan untuk informasi selanjutnya adalah waktu visit ke dokter ataupun dokter dan juga perawat yang akan melaksanakan pemeriksaan ke ruangan ini dimulai pada pukul 10.00. Bagaimana Bapak Ridho, apakah dapat dipahami dan juga dimengerti mengenai informasi, aturan, dan juga tata tertib di ruangan ini? Ya, Bapak sudah bisa dimengerti? Boleh menyebutkan beberapa yang bisa Bapak pahami? yang pertama pada keluarga jangan Betul. membawa barang-barang berharga. Betul. Yang selanjutnya jam besuk. Yang selanjutnya jumlah pengunjung. Dan yang selanjutnya visit ke dokter. Baik, Bapak terima kasih sudah mengerti dan juga memahami mengenai aturan dan juga tata tertib yang ada di ruangan ini. Dan untuk selanjutnya dimohon juga kepada keluarga yang ada di sini untuk tetap memperhatikan kebersihan yang ada di ruangan. Bapak Ridho, apabila Bapak memerlukan bantuan dari perawat, boleh Bapak untuk menghubungi perawat yang ada di Nurse Station. Kemudian juga mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktik pelaksanaan tindakan komunikasi terapeutik yang dilakukan oleh perawat kepada pasien. Dan juga jangan lupa ketika kita melaksanakan komunikasi terapeutik, tetap memperhatikan tatap, senyum, dan juga bicara yang jelas kepada pasien agar informasi yang kita berikan bisa bermanfaat untuk pasien. Itulah teknik caring yang dilakukan oleh seorang perawat kepada pasien, dan apabila itu dilaksanakan oleh Anda, maka lihat perubahan yang terjadi kepada pasien. Demikian video yang bisa disampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.